Di tengah tekanan MSCI yang mengakibatkan bunturnya beberapa petinggi OJK, menurut saya, masuknya Bareskrim Polri dalam menyidik emiten pipa justru menunjukkan semakin lumpuhnya fungsi OJK bidang pasar modal. Yuk kita kenali dahulu visi dan misi dari OJK. OJK mempunyai visi dan misi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Untuk melaksanakan visi misinya tersebut, OJK dibagi dalam 3 bidang atau komisi, yaitu Komisi Perbankan, Komisi Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta Komisi Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. OJK bidang pasar modal ini sebelumnya dikenal dengan nama BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal, dengan fungsi dan tugas pokok diantaranya termasuk melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di sektor pasar modal. Jadi, dengan masuknya Bareskrim Polri dalam menyidik pipa, padi, serta mungkin beberapa emiten lainnya, menurut saya telah menunjukkan fungsi OJK pasar modal yang semakin lumpuh dan semakin enggak jelas. Sehingga menurut saya justru terjadi kontroversi. Meskipun emiten-emiten tersebut sedang disidik Bareskrim Polri, namun emiten-emiten tersebut tidak dilakukan suspend atau penghentian perdagangan saham, yang akibatnya semakin menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar modal. Lalu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus? Yuk kita kupas berbagai kelemahan pengawasan yang dilakukan OJK dalam kasus PT Lemindo Multi Makmur, emiten dengan kode PIPA. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan menunjukkan betapa lemahnya pengawasan OJK dalam kasus PT Lemindo Multi Makmur, emiten dengan kode PIPA. Karena menurut saya tidaklah sulit untuk menunjukkan ketidakwajaran PIPA sejak dari prospektusnya. Yang pertama, PT Lemindo Multi Makmur, emiten dengan kode PIPA, listing pada tanggal 10 April tahun 2023 dengan melepas saham baru sebanyak 926 juta lembar di harga Rp105 per lembar, sehingga PIPA dapat mengkolek dana retail sebanyak Rp97 miliar. Sesuai dengan prospektusnya, 3 rencana penggunaan dana hasil IPO yang terbesar dari PIPA adalah sebesar
19,9 miliar atau 21% akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Kabupaten Serang. Sebesar 41,8 miliar atau 43% akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik baru di Serang tersebut, dan sebesar 30,6 miliar atau 31% akan digunakan untuk menambah modal kerja. Meskipun tujuan IPO untuk merelokasi pabrik ke Kabupaten Serang, namun menjelang IPO pada Juli tahun 2022, Pipa melakukan blunder dengan membeli aset tetap berupa pabrik lama dari pemegang saham pengendali senilai 24,5 miliar rupiah. Padahal Pipa akan melakukan relokasi. Hal ini harusnya dapat menjadi pertimbangan berat bagi OJK untuk menyetujui Pipa melaksanakan IPO. Yang kedua, dengan rencana penggunaan 64% dana hasil IPO untuk relokasi dan perluasan pabrik, maka monitoring dapat kita lakukan dengan fokus pada perubahan aset tetap. Nah, sesuai ketentuan, perusahaan terbuka harus menyampaikan laporan keuangan triwulanan atau setiap periode 3 bulan kepada OJK, sehingga ini dapat dijadikan sebagai sarana monitoring on desk. Apalagi OJK perlu melakukan pengawasan penggunaan dana hasil IPO. Dan dari laporan keuangan Pipa, dengan cepat kita dapatkan ada keanehan dari penggunaan dana hasil IPO, yaitu seakan-akan sampai dengan September tahun 2025, pembangunan pabrik belum selesai. Padahal pembayaran telah dilakukan sejak tahun 2023. Yang berawal dari munculnya uang muka lancar atas pembelian aset tetap, lalu menjadi uang muka tidak lancar atas pembelian aset tetap. Karena apabila pembangunan pabrik telah selesai, pos ini akan menjadi nol dan bergeser menjadi ke aset tetap. Lalu saya bedah detail dari laporan keuangan Pipa dan saya dapatkan perubahan yang semakin jelas yang menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana hasil IPO. Uang muka lancar atas pembelian aset tetap atau biaya yang dibayar di muka dan uang muka yang pada Desember 2023 sampai dengan September 2024 pada neraca dideskripsikan sebagai pembelian aset tetap, dalam hal ini tanah sebesar 30 miliar dan pembangunan fasilitas mesin sebesar 24 miliar, pada neraca Desember tahun 2024 berubah menjadi uang muka tidak lancar atas pembelian aset tetap atau aset tidak lancar lain-lain dengan deskripsi uang muka penawaran umum perdana saham senilai 64,56 miliar. Dari tanah dan mesin-mesin tiba-tiba menjadi saham.
BIPA juga melakukan koreksi neraca pada Desember tahun 2023 menjadi sesuai dengan neraca Desember tahun 2024 ini. Nah, sebagai catatan, laporan keuangan audit tahun 2023 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Budi Andrew dan rekan yang ditandatangani oleh Agung Dwi Pramono, dan laporan keuangan audit tahun 2024 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu dan rekan yang ditandatangani oleh Arum Maulana. Dan yang ketiga, posisi aset lancar lain-lain dengan deskripsi uang muka penawaran umum perdana saham berlanjut sampai dengan laporan keuangan pada September tahun 2025 dengan nilai sedikit meningkat menjadi sebesar 65,37 miliar dari semula 64,56 miliar. Namun, dengan kualitas laporan keuangan tersebut, ternyata tetap terjadi transaksi saham kepada pemegang saham baru, yaitu PT Moris Capital Indonesia pada tanggal 6 dan 10 Oktober tahun 2025. Perjanjian jual beli saham bersyarat tersebut disampaikan sesuai dengan surat BIPA tanggal 6 Oktober tahun 2025. Meskipun sesuai dengan suratnya tanggal 1 September tahun 2025, BIPA menyatakan dalam 3 bulan ke depan belum terdapat rencana penjualan saham dari pemegang saham pengendali. Nah, sebagai calon pemegang saham pengendali dan bukan dari pihak yang terkait, apakah PT Moris Capital Indonesia tidak melakukan due diligence sebelum melakukan transaksi dengan pemegang saham pengendali BIPA yang nilainya mencapai sebesar 16 miliar? Catatan saya, dengan nilai transaksi tersebut berarti PT Moris Capital Indonesia membeli saham BIPA dari pemegang saham pengendali yang lama sebesar 24,5% dari nilai bukunya. Jadi, dengan 3 catatan di atas, menurut teman-teman, siapa sajakah yang patut diduga terlibat dalam tindakan pidana pada emiten BIPA? Siapa saja yang hendak mencuci tangan setelah merampok dana investor retail dari hasil IPO, dan apakah OJK Pasar Modal dengan beberapa komisionernya yang telah masuk jurang masih mampu menunjukkan kompetensinya? Teman-teman, kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.